Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, kembali kita berjumpa di majelis yang barakah ini, karena kita mengkaji Al-Quran yang diantara sifatnya adalah mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Dan kita akan dapat meraih keberkahan itu selama kita dapat menghayatinya, mentadaburinya, karena itu adalah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Salah satu cara di dalam memudahkan kita untuk tadabbur Al-Quran, kita membacanya dengan tartil. Jadi, membaca dengan tartil itu merupakan sarana. Bukan hanya sekedar tujuan semata, tapi kalau kita sudah bisa membaca dengan tartil, ya, harapannya dengan tartil Al-Quran ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik olehnya untuk bisa menghayati isi kandungannya. Setelah kita membahas tentang ta'awudz dan basmalah, hari ini kita akan bahas tentang al-huruful arabiyyah, huruf Arab yang dengannya turun Al-Quran. Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Jadi kalimatnya, huruf-hurufnya itu adalah huruf Arab. Jadi para ulama membahas tentang huruf ini karena memang itu adalah komponen terkecil dalam sebuah bangunan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu terdiri dari berapa surat? 114 ya, 114 ayat, 114 surat. Dan setiap surat itu terdiri dari beberapa ayat. Setiap ayat itu terdiri dari beberapa kalimat. Setiap kalimat terdiri dari beberapa kata. Setiap kata itu terdiri dari beberapa huruf. Artinya, huruf itu adalah komponen terkecil. Ya, ibarat kita membangun suatu rumah, ya, komponen terkecilnya itu apa? Pasir, ya, atau bata. Ya. Maka disitulah kenapa para ulama, ya, bahas komponen yang paling kecil sebelum berbicara tentang bangunan yang besar. Jadi berbicara bangunan yang besar itu pasti ada komponen kecil yang sebagaimana kita kalau umpamanya memandang gunung, itu yang kita pandang apanya? Yang kita lihat bukan hanya sekedar besar dan kokohnya saja, ya. Tetapi, ya, terjadinya gunung itu dari kumpulan apa? Atau gunung itu ada, ya, itu terdiri dari apa? Kumpulan apa? Ya. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan hal yang kecil, ya, kita jangan meremehkan hal yang kecil, apalagi kalau itu adalah suatu kebaikan, ya, suatu yang ma'ruf, ya, walaupun itu kecil tidak boleh kita remehkan, ya, walaupun, ya, kita berjumpa dengan saudara kita dengan muka yang berseri-seri, ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin.
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah sekali-kali kita meremehkan hal ma'ruf yang kecil, walaupun itu kecil. Walaupun hanya sekedar apa? Melemparkan senyum, berwajah apa? Berseri-seri wajahnya dalam ketika berhadapan atau menemui saudaranya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Ya, sebagaimana ya, innal jibala minal hasa. Ya, gunung itu ada dari apa? Batuan. Ya, sehingga apa? Kita tidak boleh langsung melihat gunung kemudian meremehkan ya batu. Nah, ini juga kita membahas ya, bagian yang paling kecil dari Al-Quran, huruf. Kita membahas huruf. Oke. Al-Quran yang besar itu, Al-Quran yang agung, ya. Pembahasannya begitu luas dan mendalam. Kita sekarang mungkin terkesan membahas sesuatu yang remeh. Tetapi dari bangunan Al-Quran yang besar yang agung itu, ini kalau umpamanya tidak kita pelajari, ya, bangunan itu tidak kokoh. Al-Quran yang kita pelajari pun tidak akan sempurna. Nah, huruf Arab itu, yang Al-Quran berbahasa Arab, itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama huruf hijaiyah. Yang kedua huruf abjadiyah. Apa yang dimaksud dengan huruf hijaiyah? Huruful hija, ya, yang dieja, ya, kalau kita eja, ya, yang bisa dieja, ya. Maksudnya adalah huruf Arab yang mantuqah di sini, mantuqah, yang diucapkan, yang bisa diucapkan. Jadi huruf Arab yang terucap itu namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf Arab yang diucapkan. Sedangkan yang ditulis bukan hijaiyah namanya. Namanya huruf abjadiyah. Masing-masing jumlahnya berbeda-beda ya. Ya. Untuk huruf hijaiyah ada yang mengatakan 28. Namun yang paling kuat ya, huruf hijaiyah itu 29, yaitu dengan menetapkan huruf alif di dalamnya. Jadi termasuk di dalam huruf hijaiyah itu huruf alif. Adapun huruf abjadiyah, yaitu huruf Arab yang ditulis, yang tertulis itu abjadiyah. Jumlahnya 28. Tentu huruf abjadiyah beda dengan huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah sebagaimana yang kita kenal apa? Alif, ba, ta, tha gitu ya. Itu huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Itu kita mengejanya demikian. Kita menyebut nama hurufnya demikian. Namun sebenarnya huruf hijaiyah itu pertama itu adalah hamzah. Urutan pertamanya itu namanya hamzah. Karena alif diugahkan dalam bentuk lam alif, sebagaimana yang disusun oleh Imam Nasr ibn Asim al-Laythi. Siapa? Imam Nasr ibn Asim al-Laythi. Silakan digarisbawahi. Ya, beliau yang menyusun atau mengurutkan huruf hijaiyah itu sesuai dengan kemiripan tulisannya. Jadi untuk membedakannya, beliau letakkan titik-titik itu. Ya, naqd. Ya, jadi yang dilakukan oleh beliau adalah tangqid, ya, meletakkan titik-titik itu untuk membedakan antara huruf-huruf yang mirip tulisannya. Yang mirip seperti apa? Ini ba, ta, tha mirip kan? Diletakkan satu titik di bawah ba, dua titik di atas ta, ya, tiga titik di atas ta. Ini coba kita eja. Namanya juga huruf hijaiyah, jadi kita eja. Hamzah. Ini mungkin agak beda ya. Biasanya kita alif, ba, ta gitu ya. Hamzah. Atau alif hamzah. Hamzah. Ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin,
صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام mim nun ha terus apa? Waw. Ada alif di situ? Lam alif? Ya. Ya. Lam alif, hamzah, ya. Baik. Itu adalah huruf hijaiyah atau huruf hija. Jumlahnya 29 ya. Urutan pertamanya adalah huruf hamzah. Bukan alif sebenarnya. Karena alif itu adalah huruf sukun. Ya. Sedangkan hamzah itu bisa dalam keadaan sukun maupun berharakat. Baik. Jadi huruf pertama apa jemaah? Hamzah ya. Ya, karena hamzah itu bisa berharakat. Tapi kalau alif dia selalu dalam keadaan sukun dan harakat sebelumnya fathah. Yang disebut dengan alif maksudnya adalah alif mad. Saya ulangi sekali lagi. Yang dimaksud dengan alif itu adalah huruf mad. Alif yang huruf mad. Karena alif mad itu adalah alif sukun, karena dia selalu dalam keadaan sukun, la takunu illa sakinah. Ya, alif itu tidak ada kecuali dalam keadaan sukun. Itu yang dimaksud dengan alif. Dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Ya. Ini peringatannya di sini apa? Al alif allati fi awwalil hurufil hijaiyah hiyal hamzah. Huruf dalam bentuk alif di urutan pertama huruf hijaiyah itu sebenarnya adalah hamzah. Wa ammal aliful maddiyah, adapun alif yang dimaksud alif di sini adalah alif mad. Fayyal harfu qabla al-akhir. Itu adalah huruf sebelum wa yu'abbaru anha, itu diungkapkan dalam bentuk apa? Lam alif. Lam alif. Itu namanya alif. Ya enggak? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Alif saja gitu. Kalau yang lain bisa gitu ya. Nah, untuk alif dia membutuhkan huruf sebelumnya berharakat fathah. Itu baru sejatinya alif. Al-alif la li'annaha la takunu illa sakinah. Ya. Dia dalam keadaan sukun. Wala yakunu ma qablaha illa maftuhan, dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Itu yang dimaksud dengan alif. Nah, huruf Arab selain alif itu bisa dalam dua keadaan. Kalau alif kan hanya satu, ya, hanya dalam keadaan sukun saja. Yang namanya alif itu hanya dalam keadaan sukun saja. Kalau ada bentuk alif, bentuk huruf alif, kemudian itu bisa berharakat, bisa dibaca berharakat, itu hamzah, ya, bukan alif. Karena alif itu sakinah, dalam kan la takunu illa sakinah. Nah, selain alif itu dibaca, ya, bisa dibaca dengan dua keadaan, atau dalam keadaan dalam dua keadaan, sakin dan mutaharrik. Sakin itu maksudnya dalam keadaan sukun. Mutaharrik artinya berharakat. Jadi huruf itu ada dalam dua keadaan. Kalau tidak dalam keadaan sukun, ya berharakat. Sukun itu artinya apa? Diam, ya, atau kita menyebutnya mati, huruf mati. Ya. Kenapa mati? Karena tidak bergerak, gitu ya. Nah, mutaharrik atau harakat itu artinya bergerak, ya, taharrak, bergerak. Ya. Nah, huruf itu kalau berharakat bisa 3, ya, hanya 3. Harakat itu apa? Fathah, dhammah, kasrah. Ya. Jadi huruf itu berharakat bisa dengan apa? 3. Berharakat fathah, berharakat dhammah, berharakat kasrah.
Kalau sukun harokat bukan. Ini huruf ini berharokat sukun. Sering kita dengar demikian. Ya, ini sebagaimana kita sering mendengar belajar menulis huruf hijaiyah atau melihat ada poster gitu ya. Belajar menulis huruf hijaiyah. Padahal tadi sudah kita bahas huruf hijaiyah itu yang diucapkan. Kalau belajar membaca huruf hijaiyah benar. Tapi kalau belajar menulis huruf hijaiyah ini kurang tepat. Ya, bisa jadi karena yang buat poster juga belum tahu gitu ya. Jadi wajar. Jadi kalau yang benar belajar menulis huruf abjadiyah, bukan hijaiyah. Karena hijaiyah itu adalah yang diucapkan, yang dibaca. Nah, sama di sini. Kita sering mendengar huruf ini berharokat sukun. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena sukun itu lawannya harokat. Ya, harokat itu hanya 3, fathah, dhammah, dan kasrah. Adapun sukun itu kebalikannya harakat. Ini alif wal harful musyaddad. Bagaimana dengan huruf yang bertasydid? Huruf yang bertasydid itu adalah 2 huruf. Yang kita ucapkan dua huruf. Huruf yang pertamanya dalam keadaan sukun dan yang kedua berharakat. Baik, kita pindah ke macam huruf yang kedua, yaitu huruf abjadiyah. Apa tadi huruf abjadiyah? Al-huruful Arabiyyah al-maktubah. Jadi huruf Arab yang tertulis. Mari ikut. Ini urutannya. Abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, fakhadun, dadaghun. Baru dengar ya. Ya, ini huruf Arab. Huruf Arab yang ditulis namanya huruf abjadiyah. Ada 2 versi. Ini versi timur, ada versi barat. Ya, ada versi ulama timur, ada versi ulama barat. Ya, di kalangan barat abjad, ya. Ini di barat negeri Islam ya, maksudnya di kalangan timur urutannya abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, fakhadun, dadaghun. Kalau di kalangan barat abjad, hawaz, hutti, kalamun. Sampai di sini sama, masih sama. Di sini beda. Sa'fad, qarasat, fakhadun, dhaghashun. Ya. Coba dibaca. Memang agak sulit karena ini ya untuk kita kenali saja. Huruf abjadiyah itu apa? Ini huruf karena memang abjad. Ya. Awalannya apa? Abjad. Makanya disebut dengan huruf abjadiyah. Coba abjad. Awaz. Hutti. Kalamun. Sa'faz, qarashat, fakhadun, dadaghun. Ya, ini di kalangan timur. Sekarang yang barat, abjad. Qarashat, fakhadun, dhaghashun. Ini yang berwarna biru sama ya. Nah, ini yang hijau dan hitam ini yang berbeda. Ya, perbedaannya di situ saja. Ini hanya dalam masalah urutan saja. Sebenarnya sama. Semuanya 28 huruf. Ada alif enggak? Tidak ada. Ya, adanya ini hamzah. Ya. Ya. Atau alif itu ya dianggap sebagai hamzah secara majaz. Ya. Jadi kalau kita menyebut alif ba ta itu sebenarnya ya tidak begitu masalah. Itu hanya penyebutan saja yang lumrah, yang sudah tersebar. Itu kita memahaminya bahwa yang dimaksud alif di situ adalah alif hamzah. Orang menyebutnya alif secara majaz atau kiasan saja. Nah, karena memang bentuknya hamzah itu ditulis biasanya dalam bentuk apa? Alif. Hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif, dalam bentuk waw, dalam bentuk ya. Atau ditulis hanya seperti kepala ain saja. Kepala huruf ain itu saja. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang huruf Arab. Tambah ya. Baik, kita lanjutkan. Faham sampai di sini, ada pertanyaan? Ya. Jadi itu huruf Arab yang harus kita kenali. Ya. Sekarang kita sebelum membahas makharijul huruf, kita kenali a'dha'un nutqi. Ya, organ pengucapan. Wa kaifiyatu hudutsil aswat. Bagaimana terjadinya suara. Ya, wa ta'riful harf
wa kaifiyatu hudutsil huruf. Pengertian huruf dan bagaimana terjadinya huruf. Baik, secara makharij ya, yang untuk kita kenal terlebih dahulu. Jadi tempat keluarnya huruf yang utama itu ada yang namanya jauf. Jauf itu apa? Khala'ul halqi wal fami. Rongga, tenggorokan dan mulut. Yang kedua halq, artinya tenggorokan. Al-fam, mulut, yang di dalamnya terdapat apa? Langit-langit atas, kemudian apa? Lidah, gigi dan bibir. Ya, bibir ini masuk dalam apa? Mulut. Khayshum, rongga hidung. Ya, rongga hidung. Nah, ini yang berwarna biru dan hijau, ini yang dimaksud tadi dengan jauf, rongganya. Ya, rongga. Rongga, mulut dan tenggorokan. Kemudian halq, ya ini tenggorokan, halq. Kemudian ini langit-langit, al-hanak al-a'la, itu langit-langit ya. Kemudian al-lisan, lidah. Kita juga menyebutnya lesan gitu ya. Lesan, lidah. Kemudian al-asnan, gigi. Berapa jumlah gigi kita? Masa sih? Banyak sekali kan kita, gigi kita. Masanya giginya masing-masing. Ada yang pernah menghitung? 32 ya. Iya, karena di kitab tulisnya 32 ya. Barangkali ada sudah ompong gitu yang berotong satu itu. Jadi tidak sempurna lagi jumlahnya. Syafatain. Dan yang terakhir khayshum. Mari kita lihat gambaran untuk organ pengucapan kita. Jadi kalau kita mengucapkan huruf ada organ yang kita gunakan. Ini tenggorokan, ya. Di situ ada pita suara, ya. Kemudian ini, nah, ini namanya apa ini? Ini nih. Ini namanya langit-langit. Langit-langit mulut. Nah, mulai dari depannya istilahnya lithah. Makanya huruf yang keluar dari dekat dari tempat ini atau organ pengucapan ini ya, bagian dari langit-langit namanya huruf lithawiyah atau lithwiyah ya, lithawiyah. Kemudian ada ini langit-langit yang keras, yang depan ini kan keras. Keras. Kemudian ini ini yang di sini ya, tengah-tengah ini, langit-langit di sini, ini masih keras juga. Al-hanak al-azmi ya. As-sulb ya, yang keras. Ada lagi al-hanak al-lahmi, rihu, lunak ya, yang lunak ini ya, yang langit-langit tapi apa? Daging gitu ya. Dan ini namanya indil-indil. Lahah dalam bahasa Arabnya al-lahah. Makanya huruf qaf dan kaf disebut dengan huruf lahawiyah karena keluarnya dekat dari apa? Al-lahah ini. Apa bahasanya? Saya kok suka lupa. Amandel bukan yang ini. Apa ini? Yes. Aduh. Nah, sekarang lisan. Lisan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi nanti kalau kita bahas makhraj huruf lisan ya, itu pembagian seperti ini. Ini jadrul lisan, artinya akar lidah. Kalau di situ kayaknya diterjemahkan pangkal lidah ya. Yang benar akar lidah. Sebenarnya akar lidah ini masuk dalam bagian tenggorokan. Ya. Artinya kalau nanti kita bahas makhraj lisan, ini jadrul lisan, akar lidah ini masuk dalam bagian apa? Tenggorokan, akarnya. Nah, nanti kalau kita bahas makhraj lisan, ini pembagiannya begini. Ada aqsal lisan, pangkal lidahnya itu di sini. Ya. Kemudian wasatul lisan, tengah lidah. Taraful lisan, ujung lidah. Jadi lidah itu ada pangkalnya, tengahnya, ujungnya. Oh, jangan lupa ada akarnya. Tapi akar lidah itu masuk ke bagian tenggorokan nanti. Dan ada ra'sul lisan ya. Paling ujungnya lidah ya.
atau kepala lidah di paling ujungnya. Nah, selain itu juga ada pembagian lidah yang namanya hafatul lisan, yaitu sisi lidah. Ya, sisi lidah. Ya, bagi yang kesulitan mengucapkan huruf dhad, ya, dhad, itu pahami ada bagian tersendiri dari lidah, sisinya, samping, ya, itu keluar darinya huruf dhad. Sisi itu kan ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri, gitu ya. Keduanya dapat difungsikan di dalam pengucapan satu huruf itu, yaitu dhad, ya. Kemudian ada aqsal hafa, jadi pangkal lidah itu terbagi menjadi dua, ya. Ada pangkalnya, ada ujungnya. Ya. Ini pangkalnya di sini, ujungnya di sini, ya. Ya, itu untuk dhad. Kemudian juga ada, ya, yang paling ujung, ya, akhir daripada ujung sisi lidah, muntahal hafa, ujung sisi lidah. Apa namanya? Akhiran daripada ujung sisi lidah. Jadi sisi lidah ini di sini. Ya, ini nih. Ini nanti keluar huruf lam di sini. Yang keluar dari sini itu adalah huruf lam. Ya. Ya, dari ujung lidah ke, ya, akhirnya. Akhir. Nah, ini lidah. Ada 32. Ya, kok lidah? Mohon maaf apa? Gigi. Ya. Jumlah gigi yang sempurna, gigi orang dewasa ini, ya, itu 32. Nah, ini perlu kita kenali. Jadi di dalam bahasa Arab, sebagaimana juga dalam bahasa Indonesia kan ada kita kenali gigi. Ya, dua gigi yang pertama ini namanya apa? Gigi seri. Ya, ada 4, 2 di atas, 2 di bawah. Dalam bahasa Arab thanaya. Ya, thanaya. Kemudian setelah itu rabaiyat. Apa disebutnya sebagai gigi? Gigi susu katanya, gitu ya, gigi susu, ya. Kan biasanya yang tumbuh apa? Gigi seri dulu kan. Setelah itu tumbuh lagi gigi berikutnya, ya. Atau ya gigi susu gitu ya. Kemudian ada anyab. Anyab itu gigi taring. Ini masing-masing 4, ya. 2 di atas, 2 di bawah. Kemudian ini masuk gigi geraham sebenarnya. Tapi ada istilahnya di dalam bahasa Arab namanya dawahik. Jadi kalau orang ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya, ya gigi geraham yang itu. Ya. Gigi geraham apa? Di belakangnya gigi taring. Ya. Kemudian 3 di tengah ini. Ya, namanya tawahin, ya, gigi geraham pengunyah. Ya. Biasanya di situ yang kalau ompong kalau dicabut kan biasanya ada yang terselip di situ itu, ya. Gigi geraham itu. Coba rasakan. Masih ada enggak? Masih sempurna gigi gerahamnya? Saya sudah copot 1, ya. Nah, yang terakhir namanya nawajid, gigi geraham yang paling belakang. Namanya apa? Nawajid. Mungkin istilah ini tidak asing, ya. Karena Nabi SAW bersabda, dan apa yang diucapkan itu adalah wahyu, ya. Beliau mengungkapkan dengan ungkapan yang begitu luar biasa. Tatkala Nabi SAW berpesan, ya, untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Setelah beliau mengatakan, aku tinggalkan 2 perkara, ya. Selama kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat, ya, selama-lamanya. Setelah taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apa itu? Katanya, apa itu 2 perkara atau 2 pusaka itu? Ya, apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lanjutannya apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah, ya, dengan gigi geraham yang paling belakang. Ya, karena gigitan dengan gigi geraham belakang ini artinya apa?
kuat gitu ya. Ya, tidak mudah apa? Goyah. Kalau mungkin gigi seri ya bisa. Nah, ini ungkapan Nabi SAW, an-nawajid, abdu 'alaiha bin nawajid. Nah, baik. Sekarang pindah pembahasan berikutnya, yaitu tentang kaifiyatu hudutsil aswat ya. Hari ini banyak nih bahasanya, dapat banyak. Alhamdulillah. Bagaimana terjadinya suara? Jadi suara itu muncul atau terjadi karena ada sebabnya. Ada sebabnya. Memang ini gambarnya dibuat demikian ya, untuk menenangkan kita ya. Kalau pas hujan juga ada di sebelah ya. Tapi nggak seindah ini. Ya, kecuali nanti kalau mushola al-ghafar ya disulap. Baik. Suara itu apa? Apa bedanya suara dan udara? Ya, suara itu adalah, silakan dibaca, apa itu? Ya, getaran lapisan udara yang dapat ditangkap oleh ya telinga manusia. Dan telinga manusia itu bisa menangkap suara dari berapa apa itu? Dari 20 apa? Sampai 20.000. Jadi gendang telinga atau telinga kita ini bisa menangkap suara dari ya, dzab-dzabah dalam 1 detik. Kira-kira dalam 1 detik itu bisa menangkap suara yang dengaran kan? Itu bagaimana bisa muncul suaranya itu? Ini sudah masuk waktu Isya. Jadi suara itu terjadi melalui beberapa cara. Ya. Melalui beberapa cara. Ini enggak ada. Yang pertama, tasadum, benturan. Jadi, suara itu muncul pertama karena apa? Benturan. Seperti saya, muncul kan suara? Saya benturkan tangan saya. Atau ada suara yang muncul? Itu namanya benturan. Ini jadi kita belajar fisika ya. Kemudian ada juga suara yang muncul karena apa? Taba'ud. Seperti umpamanya kita ya. Mohon maaf ya, ini tak sobek. Untuk memberikan contoh. Ini ketika ini kan ada apa namanya? Tisu atau kertas gitu ya. Ada suaranya? Ini namanya taba'ud. Ketika kita pisahkan ya sesuatu yang terkait gitu ya. Atau kita mematahkan sesuatu. Ini mana nih mau dipatahkan ini? Ya. Ini nggak bisa patah. Ada suara ya. Kita patahkan itu ada suara. Ini namanya taba'ud ya. Dan cara yang ketiga ihtizaz, dengan getaran atau gesekan. Dengar? Ya. Nah, ini getaran. Oh, mohon maaf. Kalau tadi getaran itu contohnya kalau ada penggaris gitu ya. Ini zaman tahun 90-an gitu ya. Ya, kalau getarkan akan menghasilkan apa? Suara. Kalau yang keempat ini apa? Ihtikak, ya, gesekan. Jadi, suara itu terjadi atau muncul dari 4 cara ini. Ya, benturan, kemudian apa? Berjauhan dan getaran dan serta apa? Gesekan. Ya, ini enggak ada suaranya. Qadarullah. Alhamdulillah. Satu lagi. Ya. Biar tanak apa? Sekarang kita membahas apa itu huruf. Huruf itu apa? Huruf itu suara. Tadi kita sudah bahas suara. Jadi yang dimaksud dengan huruf itu adalah suara. Sautun ya'tamidu ala maqta'in au makhrajin muhaqqaqin au muqaddar. Suara yang bertumpu pada makhraj. Ya. Makhraj di sini ada 2, ada makhraj muhaqqaq, ada makhraj muqaddar.
Contoh kalau umpamanya kita mengucapkan dal. Nah, kalau kita ingin mengetahui makhrajnya ad, ya. Suara terhenti di lidah. Berbeda kalau kita mengucapkan alif, la. Alifnya di mana? Terhenti suara alifnya. Terhenti seiring dengan terhentinya nafas atau udara. Nah, huruf yang dapat kita tentukan makhrajnya seperti dal atau yang paling mudah ba karena di luar ab. Ya, suaranya terhenti di mana? Di bibir. Kita rasakan demikian kan? Nah, ketika huruf yang kita sukunkan ya dalam pengucapannya dan suara terhenti di dalam atau pada bagian tertentu dari organ pengucapan kita, berarti itu adalah makhraj muhaqqaq. Artinya makhraj yang dapat diwujudkan dengan cara itu. Adapun huruf yang apabila kita ucapkan seperti alif ini, la, i, u, itu huruf mat itu ya. Alif, waw sukun, dal dhamma, ya sukun, dal kasrah. Itu kalau kita ucapkan suaranya tidak terhenti di bagian tertentu dari organ pengucapan kita, tapi dia suaranya terhenti seiring dengan terhentinya udara. Maka yang demikian kita menentukan makhrajnya dengan cara apa? Takdir, ya, dengan cara diperkirakan. Makanya makhrajnya namanya muqaddar. Ya, untuk makhraj jauf, rongga mulut, tenggorokan itu namanya makhraj, ya istilahnya makhraj muqaddar. Ya, yang dimana kita mengetahuinya dengan cara diperkirakan. Adapun syafatain, kemudian apa? Lisan, halq, ini semuanya makhraj muhaqqaq. Kenapa? Karena dapat kita wujudkan. Untuk dapat mengetahuinya, kita dapat mewujudkan makhrajnya. Dari mana mewujudkannya? Dari suara yang terhenti pada bagian tertentu dari organ pengucapan kita. Ya, kembali ke huruf. Apa itu huruf jamaah? Huruf itu adalah suara. Suara itu dari mana? Dari udara kan tadi ya? Dari lapisan apa? Udara. Udara keluarnya dari mana? Dari paru-paru. Ya. Alhamdulillah. Paru-parunya sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya. InsyaAllah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Bagaimana terjadinya, jadi hubungan tadi ya, terjadinya suara itu ke huruf ini ya. Di dalam organ pengucapan kita ya. Huruf yang sukun itu caranya dengan apa, huruf berharakat bagaimana, itu insyaallah menjadi pembahasan kita di pertemuan selanjutnya bismillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.